Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat Pelita, berjumpa lagi di podcast Pelita Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan sosok yang sangat berpengaruh ya pada perjuangan Pelita Al-Quran. Siapa dia? Kita sambut Bang Dam Azhar Anas Nasution. Gimana Bang? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perlu kita informasikan pada sahabat-sahabat Pelita bahwa ini adalah part kedua dari podcast Pelita Al-Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi pelajaran kepada sahabat-sahabat Pelita sekalian dari perjalanan hidup. Mungkin nanti kita akan bertanya tentang perjalanan hidupnya, perjalanan pendidikannya, bahkan nanti perjalanan rumah tangganya. Karena kan Abang Denny sudah menikah. Oke, gimana? Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Apa kegiatan sekarang? Sekarang kegiatan mengajar. Mengajar. Ya. Di Mantiga Medan. Mantiga Medan, Patumba ya. Jadi sekarang masih ngajar gitu ya. Ngajar apa itu? Ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Lughatul Arabiyah. Lughatul Lughatul Arabiyah. Saya kurang ngerti nih bahasa Arab. Oh iya. Jadi jangan tartar bahasa Arab ya. Oke. Ya, siap. Oke. Jadi sahabat Pelita banyak yang nanya ini. Abang dulu sekolahnya di mana pertama? Dari SD. Pernah TK? TK nggak pernah. Enggak. Jadi SD di mana? SD di SD 124 396 Jalan Nagur. Jalan Nagur. Impres. Impres ya. Impres. Kan ada SD bawah, atas. Yang Bawah. yang mana ya? Yang 96. 96. Oh. Tahu? Enggak. Karena nggak sekolah di situ. Iya, 96 tuh depan ini, depan mie gorengnya Wak Jenal ya. Oh. Gorengnya Wak Jenal tuh yang bawah doang. Iya. Ada dua nggak? Ada dua kan? Di dalam itu kan ada Ada dua. Ya. Yang pertama dapat, baru yang kedua. Oh, yang pertama dapat. Yang di atas berarti ya? Di atas, bawah lah satu. Iya, satu lagi bawah. Oke, jadi SD negeri ya? SD negeri. Lalu SMP-nya atau MTS gitu? SMP negeri 2 Pematang Siantar. SMP negeri 2? Negeri. Oh, dari Ada SD belajar negeri. Arab. Dari SD negeri gitu SD ya? negeri. SMP negeri. Oh, ini agak-agak mengejutkan. Oke. SMA-nya? SMA di SMK Negeri 1. SMK, bukan SMK Negeri Iya. 1 Pematang Betul. Siantar. Jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Luar biasa. Ya bukan aliyah ya, bukan aliyah. Jadi memang dari SD, SMP, SMA itu saya tidak pernah mendapat pendidikan madrasah. Memang sekolah negeri ya, sekolah negeri, bukan dari Kemenak, Dinas Pendidikan. Jadi waktu dari SD negeri ke SMP negeri, motivasinya masuk negeri itu apa gitu? Nggak ada niatan masuk MTS lah, MTS negeri lah gitu. Yang bernuansa Islami gitu. Oh, ini pertanyaannya luar biasa. Ya. Jadi kalau kemarin Chandra itu cerita dia pernah mengaji sama Ustadz Jafar Nasution, yang sanad belajarnya sampai ke Mustafa Husin. Saya masih ada sambung pautnya sama Haji Mustafa Husin Nasution. Tapi dia dari uyut saya, Haji Abdul Latif, itu sepupuan sama Haji Mustafa Husin yang di Madinah. Cuman memang sampai ke orang tua saya itu pengetahuan keagamaan itu tidak terlalu apa ya bilangnya, fanatik, dan tidak ya cuman sholat wajib, puasa, udah itu aja. Cuman ya yang berbau sunnah, yang berbau dengan ibadah-ibadah sunnah itu tidak terlalu. Makanya motivasi anak itu sekolah di keagamaan apa segala macam, kita tidak dapat stimulus itu, belum menemukannya. Jadi kita yang terpenting itu, kita tidak bisa menyalahkan kita lahir dari rahim siapa, kita tidak bisa menyalahkan itu. Nah, itu.
Jadi jangan salahkan ketika orang tua kita, orang tua saya agamanya nggak paham. Kita tidak bisa seperti itu. Gitu. Kita hanya bisa bagaimana cara kita memperlakukan itu orang tua kita. Itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa lahir dari rahim siapa, dan orang tua pun tidak bisa memilih anak kita seperti apa itu. Gitu. Jadi kita hanya bisa bersyukur dan bisa menerapkan nilai keislaman yang kita paham itu melalui orang tua kita. Itulah indahnya Islam ini. Nah, syukur alhamdulillah pas di SMA itu, tapi dari SD SMP ya syukurnya alhamdulillah itu ayah saya itu masih menanamkan apa ya, nilai-nilai untuk sholat. Jadi ayah saya itu, kalau kita belajar Islam tuh kan usia 10 tahun tuh kan anak tuh kan harus dia apa namanya, kalau dia nggak sholat dipukul gitu kan, walaupun dengan lembut lah segala macam. Nah, orang tua saya mungkin di samping dia harus bekerja mencari nafkah, kemudian kalau dia tidak sampai seperti itu ya, mungkin karena terlalu lelah, capek dan segala macam. Tapi luar biasanya ayah saya itu dia mencontohkan itu. Dia kadang sholat di depan kami ya. Sehingga memang pada saat sebelum sekolah itu saya pengen menunjukkan sama ayah saya, ya saya ini sholat gitu. Walaupun kiblat kan tak kemana-mana, di kamar tuh sebenarnya sih tuh sebelum sekolah itu, sebelum masuk SD sholat. Jadi kayaknya rasa senang tuh. Nah, kenapa kita pengen menunjukkan bahwa pengen meniru ayah itu? Karena ayah itu kayaknya luar biasa bagi kita. Nah, itulah bagaimana kita nanti ketika jadi seorang ayah itu bisa menjadikan anak kita itu betul-betul mengidolakan kita lah di rumah. Sehingga ketika apa yang kita buat itu mereka mudah menyontoh. Gitu dia, Chan. Lalu dari SMP masuklah SMK gitu. Ya, betul. Kenapa pilihannya SMK, nggak SMA gitu? Ya, oke. Jadi kan ketika kita mengambil satu pendapat ya, pendapat ataupun keputusan yang kita perbuat itu tidak terlepas dari satu kondisi yang harus jadi bahan pertimbangan kita ngambil keputusan. Nah, keadaan pada saat itu kita memang berada di kondisi yang cukup lah, keluarga yang cukup, ya makan cukup segala macamnya. Jadi kita memang tidak berpikir bagaimana ya, ini agama yang terpenting. Sebenarnya saya dari SD, SMP, SMA itu udah nampak dia nilai-nilai agamis itu udah nampak di diri saya. Sampai dulu kan SMP kan saya itu setiap maghrib itu rutin baca Quran gitu. Ya, rutin baca ya. Saya dulu sempat SMP itu ngaji di madrasah, kalau di istilah Tanjung Balai namanya sekolah Arab, sekolah ngaji sore kan, diniyah itu kan. Tapi karena memang siswanya banyak, pulang kita balik balik ke rumah, dites sama mama ya kan, bisa ngaji. Pas kita ngaji, rumahnya masih lemak, besalan. Nah, kita belajar ngaji sama gurunya. Karena siswanya banyak kan, jadi kan tidak nggak terbackup. Jadi pas guru itu ngajar, karena kita saking belum pandainya, contohnya, alhamdulillah kita ngikuti apa yang gurunya bilang. Ya. Seolah-olah kita nggak disuruh baca, nggak, karena siswanya banyak kan mengejarkan itu. Balik ke rumah, Mak udah bisa baca Quran, coba tes baca Quran ini. Gak bisa, gagap. Jadi terakhir itulah inisiatif mama saya itu, udah nggak usah lanjutkan ngaji sama mama aja di rumah. Pikir belajar ngaji kerok sampai ke Al-Quran. Lalu kenapa pilihannya SMK tadi? Oh ya, SMK. Nah, tadi kan karena perekonomian segala macam. Karena kita tahu bahwa ekonomi ketika kita masuk sekolah SMK itu kan kejuruan, minimal ada bekal skill yang bisa kita bawa ketika kita tamat sekolah. Jadi langsung kerja. Jadi pada saat itu perspektifnya segitu, orientasi kita cari kerja, tamat sekolah cari kerja, makanya cari SMK. Nah, syukur alhamdulillah itu ditempatkan di sana, dan Allah mengamanahkan saya itu jadi ketua PHBI di SMK. Oh, sempat jadi ketua PHBI? Iya, ketua panitia Hari Besar Islam.
Yang Tahun berapa? 2012 2013. Periode 2012 2013. Saya rasa itu ibrah yang saya ambil memang ketika kita ada niatan untuk belajar Islam dan juga ingin Islam itu hadir di mana-mana, sepertinya kita juga perlu hadir di sekolah-sekolah negeri ya. Ya. Jadi tidak semua masuk keman gitu kan, tidak semua, tapi sepertinya memang harus ada di sekolah-sekolah negeri, mau itu SMA atau SMK itu Yang mesti itulah, dihidupkan lagi. dihidupkan, ya betul. Jadi memang di SMK itu pada saat saya jadi ketua PHBI, yang paling penting pada saat itu yang saya optimalkan itu kita cari prestasi di luar gitu. Kita menunjukkan bahwa PHBI SMK Negeri 1 itu ada syiarnya lah gitu. Jelas gerakannya gitu ya. Ya, kemudian ada namanya Bina Mental, tapi sekarang saya nggak tahu tuh ya Bina Mental itu ada tidak. Bina Mental tuh setiap sholat Jumat, siswa-siswa yang muslim tuh wajib ke aula. Kita belajar Islam di situ, ada ustadznya. Jadi belajar di situ. Nah, jadi saya cuma setahun jadi ketua PHBI, tapi saya rasa itu luar biasa lah, pengalaman yang luar biasa. Pengalaman pertama sekali belajar ngomong di depan orang banyak. SMA itu. Makanya ketika kalian nanti SMA, manfaatkan betul-betul waktu kalian itu untuk mengasah skill ya. Saya rasa bukan harus di SMA lah, di SMP. Ya, saya sempat di SMP itu sempat iri sama anak pramuka. Kalau kenal lu ada si Mamen, kenal ya? Iya. Mamen kan banyak kawannya kan? Bang Mamen. Ya, Mamen tuh banyak kawannya tuh. Jadi semenjak kelas 1, kelas 2, saya aktif pramuka sampai udah rakit nih, garis 2. Saking rajinnya kan. Tiba-tiba karena bertemu dengan senior yang agak kreak ya kan. Udahlah rajin-rajin kali pramuka, cabut terakhir. Jadi ini semua embel-embel pangkat-pangkat ini dilepas semua. Sampai kelas 3 nengok aktivitas kawan kita yang rutin ngumpul sama kawan-kawannya ya kan, ada abang-abangan segala seniornya, kayaknya iri gitu kan. Kita pengen berorganisasi, punya banyak teman gitu. Jadi dibantainya itu pas masuk SMA, SMK. Oh iya. Dan itu yang mengarahkan juga pada saat itu kakak saya. Kebetulan kakak saya dulu kan di SMK juga, dan hampir saya masuk ke STM dulu, SMK 2. Datang almarhum abang saya, jangan masuk SMK nanti jadi preman gitu. Nah, ya. Oke, sahabat Pelita, dari yang kita dengarkan tadi ya, banyak pelajaran yang kita dapat. Salah satunya, walaupun di sekolah negeri, tetap hidup bernuansa Islam itu jangan sampai lepas gitu ya. Seperti ya mengaji maghrib ya kan, sholat ya, walaupun kita nggak sholat misalnya di masjid, masih bisa sholat di rumah gitu ya. Walaupun ya kita dianjurkan ke masjid sholat, dan juga ya di SMK negeri tetap juga ikut PHBI gitu kan lah. Istilahnya kayak seperti Allah itu memberikan penjagaan ya, penjagaan agama itu kepada abang dan kita ini ya, pada kita juga gitu kan. Ya kalau nggak kita juga yang melangkahkan kaki, siapa lagi coba kan yang akan merubah diri kita sendiri. Oke, jadi setelah tamat SMK itu tahun berapa kira-kira? 2014 tamat SMK ya. Ya. Ada niatan kuliah nggak di situ? Pada Sebelum saat dijawab, ya. kita tunggu ikhlas lagi. Oke, kita kembali lagi di podcast Pelita Al-Quran. Nah, jadi tadi pertanyaannya, setelah tamat dari SMK lanjut kemana? Ada rencana lanjut? Oh iya. Jadi semenjak jadi ketua PHBI kan, kemudian lanjut di kelas 3 ya, kelas 3. Ini ada cerita menarik sebelum kita lanjut kuliah ya. Saya kelas 3 itu kan, teman-teman yang lain itu kan rata-rata udah bebas, tidak masuk organisasi lagi kan gitu. Tapi pada saat itu kebetulan lagi masuk organisasi apa namanya yang untuk simpan pinjam itu apa ya? Koperasi sekolah. Jadi masuk program koperasi sekolah, bidang kesiswaan itu langsung nunjuk saya untuk jadi ketua. Itu posisi saya sudah kelas 3 dan sudah
selesai jadi ketua PHBI. Saya pikir gini ya, apa namanya? Ya alhamdulillah, karena saya mulai hijrah itu nih penting ya. Saya mulai hijrah itu di awal pas SMA kelas 1. SMA kelas 1 ketika rutin dengar pengajian di masjid ketika Ramadan, ngaji juga sama Ustaz ini Ustaz Tigor. Ustaz Tigor ya. Tigor udah liko dulu, tuh liko sama dia kan. Ustaz Tigor. Jadi minimal ada ilmu-ilmu keislaman yang masih ada itu. Jadi saya bertanya-tanya tentang koperasi ini gitu. Yang saya pelajari koperasi ini katanya ada bunganya. Simpan pinjam, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kemudian ketika itu sudah dikumpulkan, ketika ada yang mau minjam dana itu, dia dikenakan 2% atau berapa persen gitu kan. Kena bunga gitu kan. Nah saya bertanya-tanya, ada rasa apa ya? Kalau kita kan melakukan satu dosa itu kayaknya ada yang kita tutupi kayak jantungan gitu kan. Iya. Apa gitu. Resah gitu, nggak tenang gitu kan. Terakhir saya tanyakan ada sekitar 5 ustadz tuh ya. Termasuk Ustadz Tigor, Ustadz Lintong, kepala sekolah mana sekarang. Iya, kepala sekolah. Saya dulu dekat kali sama itu. Karena pembina PBI. Pembina PBI. Iya, dan Ustadz Aslam Nasution, Aslam Al-Huda, dan lain segala macamnya itu. Di antara yang kelima itu 3 mengatakan bahwa 2% tadi itu adalah riba, dan riba itu haram dalam Islam. Maka saya putuskan untuk mengundurkan diri. Padahal berarti sempat jadi ketua. Sempat jadi ketua, dan itu saya udah maju ke depan nih awal-awal. Saya ngumumkan kita ada koperasi baru dan saya jadi ketua. Kita diwajibkan untuk punya simpanan pokok nih sekian, simpanan wajib sekian gitu kan. Nah, itu. Jadi karena memang itulah ya, syukur alhamdulillah Allah tunjukkan hidayah itu terus. Jadi ada rasa ketidaktenangan, kita tanya. Jadi saya kasih tahu nih sama wakasiswaan, Pak, saya ini kebetulan di Islam kan. Iya. Pak, saya pengen mundurkan diri. Saya pahamkan tentang riba kan. Pak, ini riba nih Pak, gini. Pelajar Islam Indonesia. Islam Indonesia. Awal pertama masuk PI itu di Siantar. Di Siantar. Saya ikut tahun basic training kalau istilah PI-nya. Ya, kalau istilah orang Muhammadiyah mungkin Darul Arkom ya. Darul Arkom apa seminggu? Di Darul Arkom seminggu ya? Seminggu lah itu. Kalau di Muhammadiyah Kalau di HMI LK ya. Ya, LK 1. Nah, kalau kami basic training, LBT, leadership basic training seminggu itu di tahun 2012 di Siantar. Iya, kelas 2 SMA, masih kelas 2 SMA. Masih ketua itu, masih ketua PHBI. Oh, masih ketua. Iya. Aturnya saya nggak ikut itu. Nggak ikut basic trainingnya? Iya, karena kan udah dimulai kan. Ini kan acara mulai. Acaranya mulai itu siang kalau nggak salah. Tiba-tiba kepala sekolahnya nelpon saya, kepala sekolah SMK kan. Telepon. Oh bukan, kepala sekolah nelpon pembina. Pembina pada saat itu Pak Lintong Sirait, kepala sekolah Man sekarang. Ya, Man sekarang. Nelpon saya langsung. Halo, Assalamualaikum Nas. Waalaikumsalam Pak. Ya, kenapa nggak datang kegiatan PI ini, ada basic training? Oh iya Pak, siap. Ini mau siap-siap nih Pak. Padahal kita nggak niat mau ke sana tuh kan, karena telepon pembina udahlah, nggak mungkin lah. Nggak bawa nama SMK kan, malu lah kita. Jadi berangkatlah ke ini. Kemarin kegiatannya di Madani School ya. Madani School itu dekat Waterboom. Iya. Tahu kan? Di situ dia. Nah, jadi dari situ kita dapat circle teman-teman tuh kan, ada yang sudah kuliahan, ada apa. Jadi kan bisa bertukar pikiran. Makanya penting bagi kalian yang masih sekolah SMA, perlu mencari circle kawan-kawan tuh yang lagi kuliah tuh. Supaya cara berpikir kita berkembang ini gitu kan. Pengetahuan kita bertambah. Jadi setelah masuk di USI nih, sastra Arab. Ya, gini ceritanya. Gimana ceritanya? Tadi kan ceritanya kan nggak ada belajar sama sekali. Ya, nggak ada belajar. Dan memang saya tidak berpikir saya nggak mungkin lulus kan gitu kan. Ya. Namanya nggak ada belajar, tiba-tiba ikut SBMPTN, ujian tulis, USU pula kan, sastra Arab.
Ya walaupun kita bilang dia passing grade-nya rendah, tapi kita nggak bisa menyepelekan itu USU loh kan. Oh iya. USU, walau dia USU kan. Punya negeri. nama dia. Punya nama, dia nggak sembarang orang masuk ke situ. Terakhir pulang saya dari PKP tadi, perkampungan kerja pelajar yang selama seminggu itu kita nginap di rumah-rumah warga, cuma hanya mendakwahkan Islam ke keluarga itu tadi kan. Kita jadi anak angkat tuh ibarat. Di daerah Sarangholang Asahan. Sarong Holan. Sarangholang. Sarang Holang. Ya, Asahan. Asahan. Oke. Pelosok tuh. Ini dia tempat. Nah, Oke. jadi di Sarangholang Asahan itu saya tuh manggil orang tua angkat tuh ayah tuh. Ayah, mama, gitu. Sampai gitu ya? Iya, nah. Tapi kan secara psikologi, kalau kita manggil ayah dan mama itu kan lebih dekat ya. Oh iya, mereka lebih merasa Dekat. Iya. Dia ayah kan, punya Iya, anak iya. gitu kan. Ada anak angkat. Ah. Iya. Jadi asal itu puasa itu. Asal udah kita mau buka tuh. Oh, potong ayam tuh Jan. Sampai potong ayam. Udah kita mau minum apa? Air kelapa turunkan. Oh, mantap lah. Memang Jadi- kalau orang-orang yang tinggalnya di ya istilahnya perkampungan gitu ya. Iya. Jiwa-jiwa sosial itu memang kita lihat tinggi memang. Iya. Luar biasa. Kepeduliannya itu besar gitu memang. Apalagi menyambut tamu seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi Setelah sepulang dari situ, kebetulan di situlah momen-momen pengumuman uji tes. sastra Arab tadi. Iya. Ya. Jadi karena selama waktu saya tadi nggak ada belajar kan, ujian, kemudian beberapa waktu pengumuman itu biasanya kan udah ada pengumuman ya. Iya. Mau sore atau apa ada pengumuman. Kebetulan sampai di sini capean mungkin tak istirahat, malamnya lah baru dibuka searching ke internet kan, warnet ya, dulu kan warnet ya, belum ada gadget dan segala macam. Ke warnet nengok di pengumumannya USU, klik Azhar Nasution, nomornya sekian. Anda dinyatakan lulus. Itu nggak nyangka sebenarnya, nggak nyangka dia. Ini salah, apa gimana nggak tahu, nggak nyangka gitu. Kok bisa lulus gitu kan? Padahal nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ada satu ayat yang saya yakini bahwa dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu itu. Jadi ketika kita berniat untuk berdakwah, di selang waktu itu kita ada hajat yang pengen kita minta, nggak usah khawatir. Lanjutkan dakwahnya, lanjutkan aktivitas keislaman kita dengan niat supaya Allah bantu aktivitas kita tadi. Nah itu sama seperti yang saya alami ketika menikah itu juga. Ketika kita mau niat yang mau beribadah, kita tidak punya apa-apa gitu kan. Untuk yang belum menikah ya. Pasti Allah bantu dia, nggak mungkin nggak bantu. Nah, namanya kita mau beribadah. Jadi lulus lah. Lulus, alhamdulillah. Di sastra Arab USU. USU loh, USU. Sastra Arab dari sekolah negeri. Jadi semenjak di Medan mengikuti perkuliahan di sastra Arab USU, tetap ikut lagi PII di sini atau gimana gitu? Masih ikut lagi. masih. Apa coba tuh? Apa yang didapatkan rupanya dari PII ini sehingga walaupun pindah ke Medan tetap mengikuti organisasi PII ini? Apa yang istimewa yang membuat kita sampai bertahan gitu? Jadi apa namanya? Yang pertama itu kita pasca dari kegiatan basic training itu ya. Basic training atau kalau misalnya Muhammadiyah bilang Darul Arqam ya kan. HMI bilang LK 1. Ada ikrar yang senantiasa kami ucapkan Sebelum setelah selesai. Ikrar itu apa namanya? Ya ikrar sama Nabi Muhammad, ikrar Allah itu Tuhan yang satu. seperti janji atau gimana? Iya, janji ikrar lah. Ikrarnya bahwa kita bakalan terus setia gitu kan sama PI dan cita-cita PII ya. Kenapa masih bertahan? Karena kita meyakini bahwa kita punya janji ya. Janji yang harus ditepati ya. Jadi yang namanya janji, ketika kita tidak mengimplementasikan janji kita, berarti kita termasuk orang yang pembohong kan itu. Dan satu lagi, kayaknya memang wadah tempat kita berjuang itu di situ dapat. Nah,
wadah tempat kita awal-awal belajar mengenal Islam lebih banyak itu dari situ, dari PI. Sehingga kalau dia di RT-nya PI itu nggak boleh kita aktif di 2 organisasi atau lebih. Harus fokus satu, karena kita bukan organisasi yang sedang main-main gitu. Karena asas kita Islam gitu kan. Iya. Nah itu Membawa nama Islam. iya, jadi memang ada semangat keislaman kita yang memang harus ditebar ke banyak orang, terkhusus pelajar kan. Terkhusus pelajar. Zaman-zamannya memang nggak tahu ya sekarang. Karena kan ilmu agama, pelajaran agama Islam di sekolah negeri itu seminggu sekali. Iya. Nah, itu. Jadi cemana kita mau menerapkan keislaman dalam kepribadian dia, sedangkan les pelajaran itu pun seminggu cuma sekali, dan cuma berapa les? Bilanglah 2 les. 2 les. Nah, jadi nggak efektif ya. Makanya perlu ada gerakan pelajar Islam yang bisa merangkul anak-anak pelajar. Nah, itu dia. Jadi itulah yang membuat memotivasi saya untuk terus ada di PI. Ikrar itu saya, kemudian ya begitulah. Ini agak serius. Satu lagi ya ini ya perkembangan diri kita itu semakin berkembang. Kita menemukan circle orang-orang yang suka diskusi. Diskusi bukan sebar diskusi, tapi diskusi Yang bernilai ya. Ente referensinya apa kan itu kan? Baca buku apa kan itu. Udah skala apa deh ya? Iya, jadi ya ente ngomong landasannya dari mana gitu loh. Jadi nggak asal ucap. Nggak. Ya. Hampir kata mungkin tuh nggak ada tuh. Mungkin itu nggak benar kalau mungkin asumsi. Kayaknya. Ini berdasarkan buku yang kubaca di buku ini. Dia dijelaskan kata profesor ini ya. Kayak gitu ceritanya. Jadi ngomong kosong belaka. Jadi dari semenjak kita SMA sudah ditanamkan nilai-nilai idealisme gitu kan. Sampai kuliah. Jadi maaf lah ya, saya nggak tahu juga ya. Anak kampus yang suka bermain dan segala macam. Suka yang mengolah segala macam. Saya dulu di PI nggak pernah terpikir mengolah gitu. Iya, nggak pernah terpikir, karena nggak pikirkan kami sedang membawa amanah itu ya, amanah perjuangan Islam gitu. Perjuangan Islam di ranahnya anak pelajar. Kita bukan lagi berpikir bagaimana cara berpikir pragmatis. Gitu. Nah, itu. Jadi di PI pernah jabat sebagai apa gitu? Oh, menjabat ya. Iya, di PI semenjak di Medan ya? Oh, di Medan ya, kuliah ya. Saya pertama itu masuk di periode ketua umum Muhammad Irfan, orang Langkat dia. Dia ketua umum Sumatera Utara dari Langkat tahun 2015-2017. Sebagai? Bukan. 2013-2015. Sebagai pertama sebagai Departemen Pembinaan Pengembangan Organisasi yang kau bawa lah ya. Departemen Pembinaan Pengembangan Organisasi. Ya. Kemudian masuk ke ketua 3 PMP, Pembinaan Masyarakat Pelajar. Pembinaan Masyarakat Pelajar. Dia lebih kepada eksternal ya, kegiatan-kegiatan eksternal. Kemudian setelah itu lanjut di periodenya Abang Firdaus Sambas dari Tanjung Balai. Langkat pindah ke Tanjung Balai kan. Pertama sebagai sekretaris umum. Oh, sempat jadi sekretaris umum, cuman nggak lama. Baru jadi ketua 2. Itu ini PI Sumatera Utara atau Sumatera Utara? Medan. Sumatera Utara. Kan beda kan? Ya. Nggak masuk Medan, langsung Sumatera Utara. Oh, ini langsung Sumatera Utara. Jadi pas kuliah nggak ada Medan berarti? Nggak. Pas kuliah langsung masuk ke Sumatera Utara provinsi, nggak langsung ke kota, nggak kota lagi. Karena kan kita sudah berproses di Siantar. Iya. Kita langsung ditarik ke provinsi Sumatera Utara.
sempat jadi sekretaris umum. sekretaris umum. Dan yang perlu kita tahu, di PII sekretaris umum nggak mantap-mantap kali. Iya, nggak macam organisasi lain sekretaris umum diwakilkan, enggak. Alasannya? Karena kita bukan organisasi massa ya. Yang harusnya kita harus menjaga harkat dan martabatnya pejabat-pejabat di organisasi, enggak. Bukan gitu maksudnya. Tapi kita lebih mengedepankan karena kita kan organisasi kaderisasi. Yang kita kedepankan itu adalah hidup dan matinya organisasi ini adalah kaderisasinya tetap hidup. Iya. Maka yang paling nomor 2 itu, orang nomor 2 di PII itu adalah kabid kaderisasi. Nah, setelah ketua umum kabid kaderisasi. Nah itu. Tapi kalau di luar, kalau ya keluar tetap orang memandang tapi sekretarisnya kan. Sekretaris organisasi manapun, tapi kami tetap memandang kaderisasi. Kemudian dari situ sekretaris pindah ke ketua 2. Ketua 2 itu apa? Pembinaan pengembangan organisasi. Kabitnya tadi kan departemen, ini kabit. Oh, beda. Beda. Oh, iya. Departemen itu anggota, kabit Iya. itu ketuanya lah kita bilang, koordinator. Nah, barulah setelah dari kabit itu tahun periode 2017 ke 2019 itu anak-anak pengurus daerah se-Sumatera Utara itu mengamanahkan saya jadi ketua. Ketua umum Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Luar biasa. Di Pada tahun 2017. 2017. Periode 2017 ke 2019. Sempat jadi ketua umum apa, pimpinan wilayah namanya? Pengurus wilayah. Pengurus wilayah PII Sumatera Utara. Iya, pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. Oh, pelajar Islam, jangan PII namanya. PII juga bisa. Bisa juga. Bisa juga. Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Berapa lama menjabat jadi 2 tahun. 2 tahun. Memang periodenya 2 tahun ya. 2 tahun. Cuman kalau ditotalin dari yang Yang pertama ya. 5 tahun juga. Udah ada 5 tahun juga 5 ya. tahun juga. Berkiprah di PII. PII Sumatera Utara. Jadi ini ada pertanyaan yang mungkin nanti jadi pelajaran untuk kawan-kawan sekalian kan, sahabat-sahabat pelita. Setelah 5 tahun tadi, Ya. apa yang didapat? Setelah 5 tahun tadi apa yang didapat? PII tadi, setelah 5 tahun di PII, apa yang didapat? Dan sangat berpengaruh untuk kehidupan yang sekarang ini. Yang pertama itu ya, idealisme. Idealisme itu dalam artian kita berupaya untuk menegakkan yang benar tetap benar gitu, yang salah tetap salah gitu. Walaupun ya bagaimana dengan caranya kita masing-masing, ada yang keras, ada yang lembut, ada segala macam. Kemudian upaya kita untuk berdakwah itu tetap masih ada. Menebar kebermanfaatan untuk orang banyak itu masih ada. Terus apa lagi ya dampak? Saya rasa bukan apa yang kita dapat, kayaknya apa yang mau dibuat gitu ya. Iya, cocoknya karena apa yang didapat dari PII, saya rasa itu pertanyaan ketika waktu di Siantar dulu. Nah, ketika masuk Sumatera Utara, selesai dari situ mau buat apa gitu. Nah, itu. Apa yang dibuat? Itu dia. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kira-kira kontribusi apa yang mau dibuat untuk masyarakat? Nah, itunya. Gitu. Jadi kalau yang terbentuk ya yang paling pribadian ya pasti ibadah itu kan makin ya, artinya karena kita juga aktivis Islam, tetap ibadah kita juga harus diperhatiin. Kemudian komunikasi itu betul-betul tertata gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tidak rutin diskusi, bahasa yang kita gunakan itu lebih cenderung ini dia tidak rapi atau bisa jadi mungkin gagap. Kemudian mungkin banyak bahasa-bahasa ilmiah yang bisa kita gunakan. Lebih mahasiswa itu sering bilang, Glenn tuh harus kayak gini, Glenn. Kritis.
kritis, kita berani ya. Berani dalam hal apapun ketika memang kita berada di jalan yang benar. Itu dia Chan. Oke ya. Jadi bagi teman-teman bisa ya mengambil hikmah dari perjalanan hidup abang dan kita ini. Lalu pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu ini di Pelita Quran. Jadi pertama kali ada Pelita Quran itu gimana gitu ceritanya? Ini perlu sahabat-sahabat Pelita sekalian tahu ya. Pelita Quran itu namanya itu dari beliau ini langsung nih. Nama Pelita Quran itu dari beliau langsung. Jadi perlu kita tanyakan awalnya berdiri Pelita Quran itu bagaimana gitu. Oke, jadi pasca nggak ini ya, waktu di di PI ya, waktu semenjak di PI memang suka buat ide, suka buat ide. Kira-kira nanti di masyarakat tuh buat apa ya? Yeah. Oh nih kayaknya cocok nih buat yayasan gitu kan, buat yayasan. Pokoknya nanti selesai ber-PII, berkeluarga kita buat yayasan. Nama yayasannya apa ya? Nama cari terakhir namanya Pelita Quran. Pelita Quran namanya. Cari dapat namanya Pelita Quran. Kita mau bangun sekolah itu ya memang berbasis pendidikan yang tidak jauh dari dalil-dalil Al-Quran. Semua itu kita kaitkan dengan Al-Quran. Kalau sekarang mungkin kita perhatikan, ya memang mungkin di luar ekspektasi ya. Pesantrennya Ustadz Adi Hidayat tuh, modelnya kayak gitu tuh. Iya, iya. Kalau ketika kalian mau fokus di bidang kedokteran, itu tetap harus ada dalil yang harus dipahami ya. Dan hafal Quran gitu. Nah itu motivasi ketika mau balik ke Siantar gitu kan. Balik ke Siantar, kemudian bingung nih, kita mau cari taman diskusi, nggak jumpa gitu kan, nggak jumpa. Jadi pergilah ke masjid, itu kan saya biasanya ke Masjid Al-Hanif, masjid dan depan kan. Masjid Al-Hanif Jalan Adi Irma. Adi Irma, saya jamaah itu sebenarnya dari SMA kan gitu. Kenapa tiba-tiba ke Jalan Nagur? Ini kan pertimbangannya kan lumayan apalah, karena ada niatan untuk ini ya, mau pengen berikan kontribusi. Masa kita aktivis organisasi yang pengen memberikan kontribusi pada masyarakat, ketika sampai ke kampungnya sendiri kita tidak buat apa-apa. Masa kita juga jadi orang biasa yang harus diberikan kontribusi kan itu. Kita balik ke situ, kita perhatikan ada daerah itu yang memang perlu perhatian, itu Jalan Nagur. Ya kan? Ya. Jalan Nagur. Nah, salah satunya itu ya melalui masjid. Kita masuk ke masjidnya dulu. Nah, kita berpindah nih, yang tadinya Masjid Al-Hanif rutin jadi jamaah Masjid Al-Hanif, sekarang jadi jamaah Masjid Jalan Nagur. Kelas Jalan Nagur. Jalan Nagur nih. Orang yang pertama saya cari situ ketua remaja masjid. Nggak salah, nggak percaya, tanya tuh masih apa? Siapa ketua dulu? Reja. Bukan sebelumnya, Lutfi. Oh ya, mana nih ketuanya? Nyari terus. Ketuanya mana nampak gitu kan. Mau nampak ketuanya, terakhir nampak. Ya katanya anak Ustadz. Mananya anak Ustadz ini nampak. Jumpa sama si Chandra kan. Chandra Salayan. Kita kan dulu nggak pala dekat kali walaupun saudara ya. Saudara. Cuman nggak dekat kali. Terakhir kita coba lah komunikasi, diskusi. Ternyata nyambung bahwa Chandra dan aku syukur ini nyambung. Iya, nyambung ya kan. Jadi kayak tolak ukur jadinya. Jadi Chandra punya, sebenarnya gerakan itu udah ada ya kan. Iya. Gerakan itu udah ada. Maghrib mengaji macam. Ya paling awak kan bantu debu-debunya aja. Debu-debunya aja. Jadi diskusilah cobalah ini betul-betul kita buat supaya termanajemen deh kan. Kita buat dia bentuknya komunitas. Baiklah sahabat-sahabat Pelita sekalian, begitulah perjalanan hidup sosok Abangda Azhar Anas Nasution yang bergelar Sarjana Sastra SS, Sarjana Sastra USU Medan. Jadi banyak yang kita dapatkan, alhamdulillah. Semoga pesan-pesan, mungkin ada pesan-pesan terakhir maksudnya pesan-pesan untuk di video ini gitu, untuk sahabat-sahabat Pelita sekalian yang mungkin dalam pencarian hidayahnya atau apanya gitu.
Mungkin ada pesan-pesan. Oke. Pesan-pesan untuk sahabat pelajar, sahabat pelita ya. Sahabat pelita, tetaplah jadi pelita, menerangi sekitar kita dan juga orang lain. Ketika menerangi udah pasti yang tempat itu udah pasti terang. Kitanya udah pasti terang. Dan ketika kita menerangi ke yang lain, yang di sini udah terang duluan. Jadi jangan sampai sana terang, di sini hitam, di sini gelap. Jadilah kita pelita untuk bisa menerangi yang lain dan tetap jangan lupa yang namanya pelita Quran, kita tidak terlepas dari Al-Quran. Jadilah ahlul Quran ya. Kalaupun misalnya tidak mampu membaca Al-Quran, satu hari 1 juz, minimal membaca Al-Quran 1 hari setengah juz. Kalaupun nggak bisa juga 1 hari 1/4 juz. Kalaupun nggak bisa juga 1 hari 1 lembar. Nggak bisa juga 1 hari 1 halaman. Nggak bisa juga setengah halaman. Kalau nggak bisa juga, ya minimal tak berapa ayat, entah 3 ayat, tak berapa ayat. Nggak sanggup juga 1 ayat. Sama sekali nggak bisa juga membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Finomet alif lam mim. Ya minimal alif lam mim 3 huruf. Tapi tidak mampu juga atau tidak ada niat untuk membaca Al-Quran. Coba kita tanyakan pada diri kita. Ada apa dengan diri kita? Apakah diri kita baik-baik saja? Apakah diri kita baik-baik saja atau bisa jadi ada yang menutupi hati kita? Itu aja. Oke. Terima kasih Bang Da. Semoga sehat selalu. Amin. Bertambah keberkahan dalam hidupnya, dirukunkan, makin rukun dalam keluarganya. Amin. Makin soleha anaknya. Amin. Makin sakinah mawaddah warahmah keluarga, dan untuk karirnya semakin cemerlang. Amin ya Allah. Dan bisa memberi nasihat kepada sahabat-sahabat pelita sekalian. Semoga pesan-pesan tadi itu disampaikan dapat berguna bagi sahabat-sahabat pelita sekalian dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin oke, sahabat pelita sekalian, mungkin hanya sampai sini pertemuan kita karena berhubung hari ini sudah mendekati waktu asar. Kita akan sholat asar. Dan untuk sahabat-sahabat pelita sekalian, jika ingin tanya seputar Pelita Quran, silakan kunjungi akun Instagram Pelita Quran, pelita_Quran, atau bisa menghubungi admin dari Pelita Quran, tertera di dalam bio Instagram Pelita Quran. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mengaji di Pelita Quran, silakan datang ke Masjid Al-Ikhlas Jalan Nagur, tidak dipungut biaya. Waktu mengajinya dari maghrib hingga ke isya, sholat maghrib berjamaah dan sholat isya berjamaah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.